Hidup kami adalah memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah keselamatan bagi kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu ya Tuhan di sepanjang tahun 2023 ini ya Tuhan. Tahun 2023 akan segera berakhir. Tapi satu hal yang kami yakin dan percaya bahwa kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, karena kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan, berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan hari-hari ini, agar hidup kami berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan mengasihi Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk saudara kasih dalam Tuhan. Makan pare, minumnya es puter. Lagi asik-asik lampunya mati. Selamat sore Grow Center. Kiranya Tuhan memberkati. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Puji Tuhan, minggu ini kita akan lanjutkan seri khotbah Natal kita dengan tema dipersatukan dan dipisahkan. Minggu lalu Pastor Andi menyampaikan firman Tuhan tentang damai sejahtera dari kitab Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kita butuh damai sejahtera dari Tuhan. Karena damai sejahtera yang dari Tuhan itu berbeda dengan yang dunia berikan. Kalau dalam pandangan dunia, damai sejahtera itu adalah ketika sekelompok manusia hidup dalam kerukunan, dalam kesatuan. Dan disitulah mereka mendapatkan rasa damai dan sejahtera. Gak peduli caranya bagaimana untuk mendapatkan kedamaian dan kesejahteraan itu. Makanya kalau teman-teman pernah mendengar kisah dari Robin Hood, tokoh yang populer, ya, di mana dia merampok orang-orang kaya, dan hasil rampokannya itu dikasih buat orang miskin supaya orang miskin dapat sejahtera. Nah, itu buat dunia oke. Tapi dalam pandangan kerajaan surga, damai sejahtera yang Kristus berikan adalah damai sejahteranya memelihara dan memimpin kita untuk hidup kudus. Kalau damai sejahtera dari dunia nggak ada urusannya dengan kekudusan. Yang penting bisa menyatu, bisa sejahtera, bisa damai. Gak peduli caranya gimana. Tapi kalau dari Tuhan, damai sejahteranya ujung-ujungnya adalah agar saudara dan saya hidup kudus. Yang mengerti boleh katakan amin. Sebelum saya bicara lebih jauh tentang hidup kudus, kita akan saksikan emotional moment dari video tentang penyelamatan seorang anak kecil yang terjebak di dalam gua. Kita saksikan videonya berikut ini. هذا بس المهم يلف على الحديد. ليش لف على الحديد؟ احسن غدر انت استلم شباب نزل 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 روح كمان كمان بس يلا يا عمو يلا يلا جيدك يا عمو جيدك 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 حبيبتي جيدك تعي 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 حبيبتي تعي 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 روح على الباب روح على الباب روح على الباب روح على الباب يلا 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 يصرف 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 بيدك بيدك هاي 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 طين هلا هلا نغسله نروح عند البابا مو شو اسمك انت يا حلوه؟ شو اخذوا لعبتك؟ هلا بجيب لك وحده بدالها أسامة البنت طيبة هاي يا أخو إيه ياخذ ياخذ تعي 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 رجلك طلع تعي شوف ايدك شوف ايش ايدك واو من هون لا قافي نزل نزل كبل وصلك الكابل اخوي شوف اسامه يا رب
بس لا لا تخافي لا تخافي لا تخافي لا تخافي يا عمو لا تخافي حبيبتي لا تخافي يلا روحوا 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 يلا شباب الاسعاف ما بيشي ما بيشي يا رب نصلح Sedikit, sedikit ya Allah. Ya, kisah selanjutnya dari anak ini bisa kembali kepada keluarganya. Dan setelah diselamatkan, dia juga ditolong secara medis dan juga dibersihkan tubuhnya. Nah, inilah gambaran begitu besar kasih Allah kepada setiap kita. Kita ini seperti anak kecil yang terjebak di dalam gua yang gelap. Hidup kita sebelum mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, keterikatan dengan hal-hal yang berdosa dan lain sebagainya. Tapi karena Tuhan menyelamatkan kita, dan setelah Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan juga mau membersihkan kita. Supaya kita bebas dari segala kekotoran duniawi dan juga setiap dosa yang melekat di dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan melihat surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Bagaimana proses di dalam kehidupan setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan. Yang kalau di dalam doktrin keselamatan di gereja kita ini adalah proses sanctification. Jadi setelah kita mengalami justification, pembenaran dari Tuhan, kita dibenarkan menjadi anak-anak Tuhan. Setelah itu kita dimurnikan, sanctification. Sebelum kita dimuliakan, glorification. Mari kita lihat di dalam Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku. Ini doanya Rasul Paulus. Ya. Saudara percaya doa orang benar jika dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya? Amin. Ini doanya Rasul Paulus, orang yang benar di mata Tuhan. Dan hari ini saya berbahagia sekali mendengar doa dari pendoa yang diurapi Kak Erna. Doa orang benar yang mendoakan supaya saya diberkati dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Berarti mujizat masih ada Kak Erna. Puji Tuhan. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudaraku, nubuatan tentang Yesus sudah banyak digenapi. Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, pengangkatannya ke surga, semua sudah digenapi. Tinggal satu yang belum digenapi, yaitu kedatangan Tuhan. Dan hari-hari ini kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk menjemput umat yang layak bagi Tuhan. Karena itu saudara, hidup kudus, hidup suci, itu adalah permintaan Tuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Ada tertulis, tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Satu hal yang penting untuk kita ketahui tentang kekudusan adalah kekudusan bukanlah mengasihi Yesus dan melakukan apa saja yang kamu mau. Kekudusan adalah mengasihi Tuhan dan melakukan apa saja yang Dia mau. Sampai di sini yang mengerti katakan, Hari ini kita akan belajar 3 hal agar kita bisa hidup terpisah dari keduniawian, terpisah dari dosa, agar kita bisa berkenan di hati Tuhan. Hal yang pertama agar kita bisa hidup terpisah buat Tuhan, yang pertama adalah pilih kebenaran, bukan pembenaran. Rasul Paulus menulis, dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Saudara, di dalam hidup kita bisa menerima begitu banyak tawaran-tawaran, begitu banyak ide-ide yang datang kepada kita.
Saya bertemu dengan banyak pasutri, pasangan suami istri, ketemu dengan banyak anak-anak muda, para pebisnis, bahkan pendeta. Tapi terbentur dengan masalah hukum. Mengalami keadaan yang begitu menderita, mengalami kesusahan karena memilih pembenaran, bukan kebenaran. Seorang hamba Tuhan yang berselingkuh dengan wanita lain. Kenapa kamu bisa berselingkuh? Ya karena istri gue gak perhatiin gue. Istri gue gak menghargai gue lagi. Karena alasan itu dia berselingkuh. Itu bukan kebenaran. Itu pembenaran. Kenapa kamu mengkonsumsi narkoba? Kenapa kamu punya pergaulan seks bebas? Ya karena orang tua saya gak perhatiin saya. Karena orang tua saya pilih kasih sama saya. Itu bukan kebenaran, itu pembenaran. Nah oleh karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, perlu kita pahami sama-sama bahwa damai sejahtera Allah dan kebenaran itu selalu berjalan beriringan. Damai sejahtera Allah dengan kekudusan itu selalu berjalan bersamaan. Jadi kalau kita tidak melakukan kebenaran, maka tidak heran kita kehilangan damai sejahtera Allah. Bisnis boleh kelihatan berhasil, tapi kalau dilakukan di luar kebenaran, gak heran kamu gak bisa tidur. Karena kamu takut nanti ketangkap KPK. Khawatir, cemas. Karena kehilangan damai sejahtera Allah itu. Dan kalau saudara mengikuti tahun Ibrani, saat ini kita memasuki tahun yang disebut dengan tahun Pei Dalet. Dalet yang artinya pintu. Jadi pesan profetisnya adalah akan terjadi banyak pintu terbuka. Tetapi kita diingatkan bahwa tidak semua pintu yang terbuka itu berasal dari Tuhan. Jadi hati-hati saudara, karena iblis bisa menjebak kita di balik pintu yang terbuka yang bukan dari Tuhan itu. Karena iblis bisa pakai orang Kristen. Bahkan pendeta pun juga bisa dipakai oleh iblis untuk menipu kita. Karena ada tertulis, iblis juga menyamar sebagai malaikat terang. So guys, kita perlu memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Karena damai sejahtera dari Tuhan itu seperti seorang wasit yang memimpin sebuah pertandingan. Wasit akan memberitahu aturan-aturan di dalam pertandingan. Wasit akan memberikan peringatan kalau terjadi pelanggaran dalam pertandingan tersebut. Dan mengembalikan kepada aturan permainan yang tepat, yang benar. Ketika kita diperhadapkan dengan tawaran-tawaran yang kelihatannya bagus, kelihatannya baik, kelihatannya masuk akal. Tapi ingat, hikmat dunia itu adalah kebodohan bagi Tuhan. So kita perlu damai sejahtera Tuhan untuk memimpin pilihan yang benar di mata Tuhan. Ini penting guys, karena kita tidak boleh salah melangkah memasuki sembarang pintu. Selain keintiman dengan Tuhan, kita juga harus terus meminta kepekaan dan ketajaman untuk dapat dengan taat melangkah di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan memasuki pintu yang tepat, dapat memilih apa yang baik, yaitu kebenaran, bukan pembenaran. Amin. Di atas meja ini ada botol yang kita lihat berisi air mineral. Ini melambangkan botol ini adalah dunia yang kita hidupi sekarang ini. Dan air mineral ini adalah manusia yang ada di dalam dunia ini. Itu saudara dan saya. Alkitab katakan semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang terhilang. Dan agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Minyak ini adalah anugerah Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Dan ketika kasih karunia itu dicurahkan dan setiap orang yang percaya menerima kasih karunia keselamatan dari Tuhan, maka terjadi perbedaan dalam hidupnya. Harusnya seperti itu.
Sama-sama hidup di dalam dunia, sama-sama memperoleh masalah yang sama. Pandemi COVID, krisis ekonomi, sama-sama ngalami. Tapi yang namanya minyak dengan air, pada dasarnya nggak bisa bersatu. Karena sifat molekulnya beda. Goncangannya sama. Goncangan ekonomi digoncang-goncang ya. Goncangan apalagi pandemi ya, masalah-masalah yang lain sama goncangannya. Tapi responnya yang berbeda. Cara menghadapi masalah itu yang berbeda. Ketika menghadapi masalah rumah tangga, suaminya selingkuh. Dunia mengatakan, udah ceraiin aja suami model kayak begitu mah. Tapi anak Tuhan, responnya beda. Mengampuni, memaafkan, dan memberi kesempatan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kita berikan tepuk tangan buat dia. Dunia katakan ini masalah lagi ada kesempatan besar nih. Tapi gak boleh ini melanggar hukum. Ya tapi kan kamu punya kebutuhan, anak kamu kan masih sekolah. Anak kamu masih kecil-kecil. Udahlah, sekali aja bohong demi kebaikan. Tapi anak Tuhan berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi selalu ada perbedaan di sini. Pilih kebenaran, bukan pembenaran. Jadi fokus pada Tuhan dan kebenarannya. Dengan mengisi pikiran kita dengan kebenaran. Sebab saudara tidak akan pernah mengetahui dan memilih kebenaran selama pikiran saudara diisi dengan ketidakbenaran. Amin. Melihat istrinya pakai kebaya, matanya berbinar-binar. Orang percaya pasti memilih apa yang benar. Amin. Lihat istrinya loh Pak, bukan istri orang lain ya, istri sendiri. Suami-suami katakan yes gitu. Ya. Yang kedua, agar kita bisa hidup terpisah buat Tuhan, maka saring setiap informasi yang diterima. Rasul Paulus mengatakan di dalam Filipi 1 ayat 9, makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Pengetahuan membuat kita yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan itu penting. Pengertian membuat apa yang kita sudah tahu kita bisa kembangkan demi kebaikan bagi orang banyak dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita hidup di era digital, kita hidup di era informasi. Begitu banyak informasi yang dunia sajikan. Begitu banyak juga suara-suara yang datang kepada kita, bisikan-bisikan yang datang kepada kita. Kalau saudara mengikuti ibadah di tanggal 26 November yang lalu, Brother Mark McClendon bicara tentang sosial media begitu berpengaruh bagi kehidupan kita. Nah oleh karena itu saudara, penting buat kita pahami sama-sama bahwa tidak semua informasi perlu kita terima dan kita percayai. You are what you think. Beberapa orang yang kami layani di ruang konseling, mereka punya masalah anxiety, mereka punya masalah ketakutan akan masa depannya, mereka punya masalah depresi, mereka punya masalah bahkan sampai meragukan tentang Tuhan. Perpecahan dengan sesamanya karena emosi yang gak bisa dikendalikan. Penyebab terbesarnya adalah mereka menelan bulat-bulat informasi yang mereka terima. Mereka mendengar informasi bahwa orang sukses itu adalah orang yang punya kekayaan berlimpah-limpah. Saya belum punya kekayaan berlimpah-limpah, Pastor, berarti saya gak diberkati dong. Mereka menerima informasi bahwa yang berhasil itu adalah yang diterima. Berprestasi baru diterima. Jadi kalau saya nggak berprestasi, saya nggak diterima di komunitas itu. Dan itu membuat mereka tertekan. Orang yang berkenan di hati Tuhan adalah mereka yang pelayanan di gereja. Kalau hanya datang ke gereja, nggak pelayanan di gereja, itu kelasnya di bawah orang yang pelayanan di gereja. Dan itu yang membuat mereka tertuduh. Saudaraku dikasih dalam Tuhan. Ada tertulis, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu memelihara hati dan pikiran kita. Dalam bahasa Yunaninya adalah frureo. Frureo itu artinya seperti sepasukan tentara yang menjaga
Sepasukan tentara yang menjaga hati dan pikiran kita. Menjaga hati dan pikiran kita dari setiap informasi-informasi yang di luar kebenaran. Nah, oleh karena itu untuk kita bisa menyaring setiap informasi yang kita terima, maka filternya adalah harus kebenaran. Jadi kalau saudara masih berpegang pada pembenaran bukan kebenaran, saudara akan berpikir salah dan akhirnya bertindak salah. Karena filternya adalah kebenaran, dan kebenaran itu disertai dengan kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu yang membuat kita terjaga. Orang berkata 2024 adalah tahun yang suram bagi perekonomian global. Dunia mengatakan seperti itu. Nah, waktu kita menerima informasi seperti itu, maka kalau kita penuh dengan kebenaran, kita akan filter itu. Oke, dunia mengatakan seperti itu. Bahwa keadaannya, kenyataannya, bahwa dunia saat ini masih mengalami goncangan di dalam keadaan ekonomi. Kenyataannya seperti itu. Tapi orang percaya hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya kepada Tuhan. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, tapi dipelihara oleh Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. 2024 dikatakan bahwa ada goncangan politik, goncangan keamanan, perang terjadi di mana-mana. Ini bahaya. Memang keadaannya seperti itu. Tapi sebagai warga kerajaan sorga yang berpegang kepada kebenaran, bukan pembenaran, akan berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadaku dan memberikan aku damai sejahtera. Tuhan menyinari aku dengan wajahnya dan memberikan aku kebahagiaan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan damai sejahtera seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Saya terinspirasi dengan kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di kerajaan Babel. Kerajaan yang dimana rajanya dan orang-orangnya tidak mengenal Tuhan. Bukan orang-orang benar. Saya membayangkan perjuangan Daniel untuk menjaga kekudusan di tengah-tengah manusia yang tidak mengenal kekudusan. Mungkin banyak di antara kita yang tahu bahwa Daniel pada saat itu diperhadapkan dengan pilihan menyembah raja atau masuk ke gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego diperhadapkan menyembah Nebukadnezar atau masuk dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat dari biasanya. Pilih yang mana? Saudara, Daniel adalah orang yang ditempatkan di pemerintahan dalam posisi yang penting loh. Saya membayangkan dia juga mendengar bisikan-bisikan, udah Neil, udahlah nyembah aja raja, apa susahnya sih Neil? Daripada lu masuk gua singa, itu gua singa bukan gua kucing. Benar, singanya tuh singanya gede banget, bukan singa sirkus kayak sekarang. Sadrak, Mesak, Abednego, udahlah sembah aja nih bukan hasil, apa susahnya sih? Daripada masuk dapur api, itu bukan ruang sauna. Tapi mereka bertahan. Mereka saring informasi itu. Mereka berpegang kepada kebenaran. Damai sejahtera Allah akhirnya memimpin mereka untuk tetap memilih kebenaran, bukan pembenaran diri. Damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran mereka sehingga mereka tidak goyah imannya sekalipun harus melangkah ke dapur api. Justru disitulah mereka mengalami penyertaan Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Dari Banten ke Pantai Pangandaran, orang Kristen pasti tahan godaan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Yang ketiga, agar kita bisa hidup terpisah bagi Tuhan, maka kita harus hasilkan buah kebenaran. Katakan sama-sama, hasilkan buah kebenaran. Damai sejahtera Allah memimpin kita menghasilkan buah kebenaran. Rasul Paulus menulis penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Saudara, kita mengenal di dalam Alkitab ditunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang mengasihi, bukan? Ditunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang ahlinya menyembuhkan segala penyakit. Yesus Kristus di dalam Alkitab ditunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang mau mengampuni. Tapi satu kali waktu saya membaca
di dalam kitab Markus, Injil Markus. Justru di situ Yesus mengutuk pohon ara. Kok pohon ara dikutuk ya sama Yesus? Dan waktu saya baca, ternyata suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan keluar dari Betania, dia tuh lapar. Dan waktu dia lapar, dia melihat ada pohon ara yang daunnya udah lebat. Karena pohon ara kalau daunnya udah lebat, harusnya ada buahnya. Tapi karena waktu itu musim semi, belum waktunya berbuah. Tapi paling tidak, kalau daunnya sudah lebat, udah banyak, harusnya ada putik. Nah putiknya itu buah kecil yang bisa dimakan sebetulnya. Nanti kalau buah aranya udah tumbuh, maka putiknya itu akan jatuh. Tapi waktu dia menghampiri pohon ara itu, dia tidak menemukan apa-apa. Nah disitulah dia kutuk. So apa makna dari peristiwa tersebut saudara? Saya menemukan maknanya begini. Pohon ara berdaun lebat tetapi tidak berbuah, itu adalah gambaran dari orang-orang yang rajin sekali mengikuti ibadah secara formal. Tekun menjalankan aturan-aturan keagamaan. Tetapi hidupnya tidak berbuah. Tidak membuat keadaan sekelilingnya lebih baik. Malah lebih hancur. Bukan membuat sekelilingnya beribadah, tapi ngegibah. Bukan membuat hubungan makin solid, tapi suka ngejulit. Kelihatannya memang saleh, tapi kosong di mata Tuhan. Saya suka bilang sama anak-anak muda, jangan menikah sama seseorang hanya karena dia sering ke gereja. Loh kenapa? Saya bilang gereja itu seperti rumah sakit. Banyak orang sakit datang ke gereja. Tapi seperti orang sakit datang ke rumah sakit. Kan gak semuanya orang yang sakit itu mau mengikuti nasihat dokter kan. Betul gak? Ada yang datang ke rumah sakit. Terus hasil diagnosanya sakit ini, kemudian dikasih resep, gak ditebus resepnya. Datang ke rumah sakit, dokter udah kasih tahu pantangannya gak boleh makan gorengan, ini. Dilanggar pantangannya. Bukankah ke gereja juga begitu? Berapa banyak orang yang datang dengan punya masalah, banyak datang ke gereja, dengar pengajaran, mendengarkan firman Tuhan, tapi gak dilakukan firman Tuhannya. Jadi saya bilang, jangan hanya karena kamu sering melihat dia ke gereja. Tapi lihat dari mana? Lihat dari buahnya. Lihat buah kehidupannya. Juara kelas juga boleh. Tapi yang paling penting adalah juara kehidupan. Ada nggak buah kebenaran? Ada nggak karakter Kristus? Ada nggak kelemah lembutan? Ada nggak penguasaan diri? Ada nggak kasihnya? Ada nggak hidup sama seperti Kristus telah hidup? Tuhan mau buah kebenaran itu dihasilkan di dalam hidup setiap kita. Amin. Sampai di sini menurut saudara untuk hidup terpisah dengan keduniawian dan menghasil buah kebenaran susah apa enggak sih? Susah apa enggak saudara? Melakukan perintah Tuhan susah enggak ya? Yang bilang susah boleh angkat tangan kanannya. Gak apa-apa, pertanyaan saya enggak mengurangi angka keselamatan. Ini bukan pertanyaan jebakan, kita belajar sama-sama. Yang bilang susah angkat tangan kanannya. Oke, terima kasih untuk responnya. Yang bilang gampang angkat tangan kiri. Yang bingung gak angkat tangan kanan, gak angkat tangan kiri. Angkat kaki aja. Jangan-jangan angkat kaki, kebaktiannya belum selesai. Yuk kita lihat ya, what the Bible says. Apa yang firman Tuhan katakan. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu berat banget. Hah? Tidak berat? Yakin? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Berarti hidup terpisah dari keduniawian yang seperti yang Tuhan inginkan dan menghasilkan buah kebenaran. Itu perintah Tuhan dan perintah Tuhan itu tidak. Kenyataannya ngejalaninnya berat katanya gitu. Saudara,
Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk melakukan perintah-perintahnya dan itu tidak berat. Perhatikan ya, yang Rasul Paulus katakan penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Jadi yang mengerjakan itu siapa? Yesus Kristus. Nah, analoginya seperti ini, sarung tangan. Sarung tangan ini menggambarkan keadaan diri kita. Kalau belum ada tangannya, sarung tangan ini cuma lambe-lambe doang. Ya, nggak kuat, nggak bisa bikin apa-apa. Emang benar sih. Yesus bilang, di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku kamu nggak bisa terpisah dengan keduniawian. Di luar aku kamu nggak bisa menghasilkan buah kebenaran. Nah, oleh karena itu, ketika tangan ini masuk ke dalam sarung tangan ini, baru sarung tangan ini bisa berfungsi, bisa keras jadinya. Tangan ini bicara tentang Tuhan. Jadi kalau hidup kita melekat dengan Tuhan, hidup kita menyatu dengan Tuhan, itu karena kita cinta sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita percaya, kita berserah sama Tuhan, kita taat sama Tuhan. Maka kita bisa dipakai sama Tuhan dengan luar biasa. Menghasilkan buah kebenaran. Saya minta tolong siapa ya? Ryan. Ryan menggambarkan orang yang belum percaya. Dari dunia kegelapan saya panggil ini. Ryan sini. Dia mau datang. Karena apa? Karena sarung tangan itu ada tangannya di dalam. Coba kalau kosong. Mungkin dia lari karena melambai-lambai begitu kosong. Ayo Ryan ya. Saya ajak Ryan ke gereja. Karena dia belum percaya sama Tuhan. Dan waktu diajak ke gereja dia mau. Ya kan? Dan udah ke gereja. Kemudian saya layani dia. Dan doakan terima Tuhan Yesus. Amin. Tapi saya lihat Ryan ini kelihatannya perlu makan. Dia perlu pertolongan. Lalu saya tawarkan Ryan, kamu suka mana? Jeruk atau pisang? Pisang. Saya kasih pisang. Tangan ini, sarung tangan ini yang dipakai sama Tuhan ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Saya kasih tambah lagi ya jeruk ya, biar sekalian mejanya kosong. Oke, terima kasih Ryan. Kita kasih tepuk tangan buat Ryan. Iya semuanya. Saudara, itulah yang dikatakan firman Tuhan. Melakukan perintah-perintahnya itu tidak berat. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu saudara, pentingnya kita berkomunitas. Pentingnya kita ikut dalam KUL. Karena waktu kita tergabung dengan KUL, maka kita bisa menghasilkan buah kebenaran. Sadra, Mesa, Abednego, Daniel, kalau dia sendiri, mereka gak kuat. Tapi karena mereka berkomunitas, mereka punya kelompok yang dimana cinta Tuhan sungguh-sungguh, maka mereka bisa saling menguatkan. Nah, oleh karena itu saudara, saya menyaksikan kalau kita tidak ikut KUL alias sendirian, sulit untuk kita bisa menghasilkan buah kebenaran. Karena di KUL itulah kita dimuridkan, di KUL itulah kita memuridkan, di KUL itulah kita mengalami proses besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Oleh karena itu saudaraku dikasih dalam Tuhan, mari untuk saudara bisa menghasilkan buah kebenaran, saudara jangan sendirian, harus punya komunitas orang percaya. Dan di rumah kita di Growth Center ini ada KUL. Saudara bisa bergabung di KUL untuk kita bisa bertumbuh bersama-sama menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat dia. So kesimpulannya, untuk kita bisa hidup terpisah bagi Tuhan, yang pertama adalah pilih kebenaran, bukan pembenaran. Damai sejahtera Allah memampukan kita untuk memilih kebenaran, bukan pembenaran. Yang kedua, saring setiap informasi yang diterima. Dan yang ketiga adalah hasilkan buah kebenaran. Kalau disingkat apa? Pisah. Ya, pilih kebenaran, bukan pembenaran. Saring setiap informasi yang diterima dan hasilkan buah kebenaran. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Kita bangkit berdiri sama-sama. Dan terakhir, quote yang saya akan sampaikan kepada saudara adalah bahwa damai sejahteranya memisahkan kita dari keduniawian, tetapi menyatukan kita dengan Tuhan sejak saat ini sampai kepada kekekalan. Are you blessed? Sudah diberkati? Ikan hiu makan tomat. I love you so much. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan menghendaki untuk hidup kita terpisah bagi Tuhan. Damai sejahteranya menyatukan kita dengan Dia. Sesuatu yang rasanya buat kita itu gak mungkin karena kita masih hidup di dunia. Tetapi apa yang gak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Tuhan adalah Bapa yang baik, tidak pernah Dia tempatkan kita di dalam suatu situasi yang dimana kita gak mungkin mengatasinya. Dengan berharap dan mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Ora basyara